berbicara tentang peran etnobotani dalam konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Ya, bagian saya kali ini adalah tentang pengertian etnobotani. Etnobotani adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan, khususnya bagaimana masyarakat tradisional atau lokal memanfaatkan tumbuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Etnobotani meneliti penggunaan tanaman dalam berbagai aspek, seperti makanan, obat-obatan, ritual budaya, kerajinan, dan teknologi tradisional, serta bagaimana pengetahuan ini diwariskan dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Ilmu ini berperan penting dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya adalah peran etnobotani. Dalam konservasi sangat penting karena menghubungkan pengetahuan tradisional dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Berikut adalah beberapa perannya. Yang pertama, pelestarian tanaman langka dan endemik. Melalui studi etnobotani, tanaman langka atau endemik yang memiliki nilai penting bagi komunitas lokal dapat diidentifikasi dan diprioritaskan dalam program konservasi. Yang kedua, penggunaan berkelanjutan. Etnobotani membantu memahami cara-cara tradisional dalam memanfaatkan tanaman tanpa merusak habitatnya, yang dapat diterapkan dalam strategi penggunaan berkelanjutan. Yang ketiga, restorasi ekosistem. Pengetahuan lokal tentang tumbuhan yang digunakan dalam pengobatan atau makanan dapat membantu dalam proses restorasi ekosistem degradasi yang sesuai untuk rehabilitasi lahan. Etnobotani dan pembangunan berkelanjutan. Etnobotani dan pembangunan berkelanjutan saling berkaitan karena etnobotani menawarkan wawasan penting tentang bagaimana masyarakat lokal dan adat memanfaatkan tumbuhan dengan cara yang mendukung kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah bagaimana etnobotani berkontribusi pembangunan berkelanjutan. Pertama, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Etnobotani mengajarkan praktik tradisional dalam pemanfaatan tumbuhan yang seringkali lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dibandingkan dengan metode modern yang intensif. Hal ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi eksploitasi berlebihan kerusakan ekosistem. Nah, yang berikut adalah konservasi keanekaragaman hayati, di mana pengetahuan tentang etnobotani membantu melestarikan spesies tumbuhan lokal yang memiliki nilai obat, pangan, atau ekonomi yang mendukung keanekaragaman hayati dan stabilitas ekosistem. Yang terakhir adalah pengembangan produk berbasis tumbuhan, di mana dengan menggali pengetahuan tradisional tentang tumbuhan, etnobotani dapat membantu pengembangan produk-produk baru seperti obat-obatan herbal, kosmetik alami, dan makanan organik yang memiliki nilai pasar tinggi dan mendukung. Yang berikut, tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan dalam konservasi dan pembangunan berkelanjutan cukup kompleks dan saling terkait, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Berikut adalah beberapa tantangan utama. Yang pertama, kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ketiga, kurangnya dukungan kebijakan dan regulasi. Keempat, keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Yang kelima, kesenjangan pengetahuan dan pendidikan. Keenam, ketergantungan pada model pembangunan konvensional. Yang ketujuh, konflik sosial dan budaya. Dan yang kedelapan, globalisasi dan dampaknya. Selanjutnya, strategi pengintegrasian etnobotani. Strategi pengintegrasian etnobotani dalam kebijakan merupakan langkah-langkah untuk memastikan pengetahuan dan praktik. Etnobotani dapat dilibatkan secara efektif dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Berikut ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama,
pendidikan, dan kesadaran publik. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang mendukung. Yang ketiga, kolaborasi multisektoral. Yang keempat, pendanaan dan sumber daya. Yang kelima, konservasi dan restorasi. Yang keenam, pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat adat. Yang ketujuh, dokumentasi dan penelitian. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, etnobotani dapat menjadi bagian integral dari kebijakan nasional dan lokal, serta memperdayakan masyarakat pembangunan berkelanjutan. Ya teman-teman, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yaitu etnobotani memainkan peran penting dalam konservasi dan pembangunan berkelanjutan dengan mendokumentasikan dan melestarikan pengetahuan tradisional masyarakat lokal tentang penggunaan tumbuhan. Pengetahuan ini berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi lokal. Etnobotani juga mendukung restorasi ekosistem pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, etnobotani membantu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan dengan mempromosikan penggunaan tumbuhan yang ramah lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, integrasi etnobotani dalam strategi konservasi dan pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga ekosistem yang sehat dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Sekian dan terima kasih.